Oke, jumpa lagi dengan saya di tutorial seputar Express.js dengan TypeScript. Dimana pada tutorial atau pembahasan kali ini, saya akan langsung masuk ke menyiapkan WordPress dengan Express.js dengan TypeScript. Oke, menyiapkan WordPress Express.js dengan TypeScript. Oke, untuk mengikuti tutorial ini langsung aja buka VS Code Anda. Atau apapun editor favorit yang Anda gunakan ya. Express. Oke. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code seperti yang telah dijelaskan di sini. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan coba untuk pilih. Untuk Anda menggunakan VS Code ya. Anda bisa pergi ke File, kemudian Open Folder. Kemudian di sini saya akan pergi ke Workspace. Saya akan buat new folder, kemudian misalnya namanya adalah course. Setelah itu saya akan buat di sini misalnya namanya adalah Express.js atau Express course. Oke. Setelah itu klik open. Nah, sekarang kita telah berada di Express course ya. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk Anda menggunakan Node.js, kita perlu untuk init terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa npm init. Jadi pastikan Anda telah atau pernah menginstal Node.js sehingga Anda dapat memiliki ini command init. Setelah itu untuk Anda ingin skip seluruh pertanyaan defaultnya, Anda bisa -y aja. Namun jika Anda ingin mengatur konfigurasinya, Anda bisa npm init. Di sini saya akan pakai npm init aja ya, nggak perlu pakai -w. Setelah itu enter. Nah, di sini untuk namanya oke, Express course, versinya versi 1.0, kemudian description-nya itu adalah Express API with TypeScript maybe. Kemudian entry point-nya biarkan judul seperti ini, kita bisa ubah nantinya tentunya. Kemudian untuk test command-nya ini misalnya npm run test mungkin. Kemudian git repository. Nah, berbicara tentang git repository, di sini kita akan coba untuk membuat branch di Git ya. Di sini di GitHub. Jadi di sini untuk yang bagian persyaratan ini, untuk yang ini ada GitHub, GitLab atau Bitbucket. Ini bisa disesuaikan dengan yang Anda gunakan ya. Nah, karena di sini saya menggunakan GitHub, jadi saya akan pergi ke GitHub. Kemudian saya akan buat repository baru, new repository. Kemudian nama repositorinya misalnya Express API. Oke, pastikan Anda mendapatkan hijau seperti ini untuk Anda menggunakan GitHub. Ini menandakan bahwa ini dapat digunakan. Kemudian di sini bisa namanya kan misalnya Express. Oke. Ini course with Express, just with TypeScript. Oke. Setelah itu ya, default tambahkan readme md, kemudian di git ignore-nya kita pilih Node.js karena di sini kita menggunakan Node.js ya. Maksudnya Express.js ini jalan under Node.js, jadi kita menggunakan Node. Jadi kita bisa pilih untuk template ignore-nya adalah Node. Agar beberapa folder default yang memang harus di skip untuk ditambahkan ke sini bisa di skip sih. Kemudian untuk lisensinya saya pilih misalnya MIT. Oke, jika sudah sekarang tinggal klik create repository. Nah, sekarang kita telah memiliki repository baru. Kita bisa copy aja. Untuk yang ini, copy. Kemudian kembali ke yang tadi dan bisa ditempelkan di sini. Diakhiri dengan git ya, .git. Setelah itu enter. Kemudian keywordnya misalnya Express API TypeScript. Setelah itu enter. Setelah itu misal author, masukkan nama Anda. Setelah itu enter dan lisensinya MIT dan yes. Jika sudah, maka sekarang file package.js-nya telah dibentuk seperti ini. Ini adalah apa yang telah Anda isi tadi, description misalnya, main, kemudian untuk testnya, test run command-nya, kemudian git repository-nya, kemudian ada keywords, dan ini. Oke. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini, kita akan coba untuk nge-pull dari branch git. Anda bisa copy yang tadi. Kemudian di sini kita perlu git init untuk kita inisialisasi git di project ini ya, workspace ini.
Setelah itu Anda akan mendapatkan hijau seperti ini. Langkah selanjutnya tinggal git add dot misalnya, kemudian kita git commit. Add dot ini artinya dia akan menambahkan semua yang ada di sini ya, di folder Express Course ini. Kemudian git commit misalnya message-nya adalah add first init atau add init. Oke, sekarang kita tinggal git remote add origin, terus paste link URL yang tadi kita copy dari git yang kita miliki. Setelah itu enter, kemudian kita git pull origin master. Master ini adalah nama branch saya. Jadi kalau kita lihat di sini, branch adalah master. Jadi Anda bisa lihat branch apa yang namanya di sini, kemudian Anda bisa pakai yang di sini. Kemudian enter. Oke, jika Anda muncul warning seperti ini, Anda bisa pilih yang ini aja. Jadi akan merge. Jadi ketika ada perubahan di git Anda, misalnya ada konflik, Anda bisa merge secara manual sih. Oke, terus git pull origin master. Oke, di sini katanya adalah fatal refuse merge unrelated story. I don't know why it's like this. Let's to find out. Don't forget to find out. Git refusing, okay. You can use allow read history. Oke, jadi git pull origin branch name, kemudian yes. Jangan lupa untuk pakai yang ini ya. Ini adalah salah satu ya dari developer kita bisa cari di Stack Overflow. Jadi kita bisa pakai yang tadi git pull origin master, kemudian jangan lupa allow underrated history. Oke, Anda bisa lihat, kemudian enter, kemudian tekan command X ya, option X. Oke, tekan Ctrl Z. Oke, tekan Ctrl Z, kemudian dia akan kembali. Nah, untuk Anda menggunakan VS Code, Anda bisa lihat di sini sih. Oke, Anda muncul seperti ini. Merge, Anda bisa commit untuk merge-nya. Kemudian tinggal klik Publish Branch. Oke. Jadi sini dia akan minta untuk login ke GitHub. Anda tinggal allow aja. Dan dia akan ngebuka GitHub ya. Anda bisa lihat, kemudian dia akan pilih, kemudian klik Continue. Oke, kemudian open VS Code. Dan ya, sekarang harusnya udah berhasil commit ke Git sih. Karena di sini udah hilang di sini. Dan ketika kita ke Git, kemudian kita coba reload yang ini. Ya, sekarang Anda bisa lihat packages-nya telah ditambahkan 3 menit yang lalu. Itu adalah add init. Ini bisa ditutup. Ini harusnya oke, bisa tambah dulu ke bookmark ya, biar bisa maksudnya sangat membantu sini. Oke, sekarang harusnya kita sudah terhubung ke Git. Dan ini untuk saat ini kita udah nggak perlu. Kemudian kita bisa buat branch baru ya, namanya yang sesuai di sini. Oke, dari sini saya akan namakan adalah boilerplate. Oke, terus saya akan buat branch baru di sini, misalnya git checkout b. Terus misalnya namanya adalah crude boilerplate. Oke, boilerplate seperti ini. Sorry, kita cek dulu. Oke, ini masih penyesuaian workspace ya. Jadi oke, jadi kita bisa git checkout b misalnya tadi.
boilerplate. Jadi sekarang kita udah punya boilerplate. Nah, langkah selanjutnya setelah kita ngeset ini, kita perlu untuk menginstal beberapa package yang dibutuhkan ya. Contohnya adalah seperti Express.js. Ini udah menit ke 10 ya. Wadaw. Oke. Jadi kita perlu menginstal Express.js. Misalnya kita install npm i express. Oops, sorry. Package JSON, oh ya udah benar, npm i express. Oke. Sudo npm i express. Kemudian masukkan password. Nah, setelah diinstal Anda bisa lihat di sini harusnya ada package baru namanya Express ya. Dependencies. Kemudian karena di sini adalah TypeScript, maka kita perlu untuk menginstal TypeScript ya. npm i TypeScript. Ini karena kita pakai hanya di development dependencies ya. Jadi kita perlu pakai yang ini min d ini. Harusnya dia akan tambahkan dev dependencies seperti ini. Karena di production kita nggak butuh ini sih. Kita hanya butuh yang ini. Kemudian setelah Express kita butuh buat foldernya. Kita tambahkan di src. Kemudian kita buat di sini misalnya main.ts. Kemudian kita console.log. Misalnya hello world. Oke. Jika sudah, sekarang kita perlu tambahkan di sini sebuah command. Ini tesnya kita hapus saja. Misalnya dev. Bisa np, kita bisa note. Ini harusnya kalau untuk TypeScript kita nggak bisa pakai note ya. Karena dia secara default itu JavaScript ya. Jadi untuk menggunakan TypeScript kita perlu install ada namanya npm i -d sama dengan tsnode ya. Oke, sudo. Oke, kemudian di sini kita bisa pakai tsnode src main.ts. Oh sorry, kita don't save dulu karena bentrok sih. Oke, sekarang baru kita jalankan dev, terus kita copy misalnya tsnode, terus src main.ts. Oke, sekarang kita bisa coba npm run dev. Anda bisa lihat. Oke, sekarang kita perlu init TypeScript-nya dulu ya. Bisa kita npm tsc -init. Oke, untuk Anda yang misalnya ketika nge-create menjalankan ini tsc-nya nggak kebaca, maksudnya command tsc-nya not found, Anda bisa npm i-g TypeScript ya. Jadi kita install global TypeScript agar tsc ini dapat digunakan, karena kadang nggak bisa digunakan sih. Maksudnya untuk Anda yang mendapatkan error ya. Jadi Anda perlu install TypeScript secara global. Oke, jika sudah tinggal npm run dev. Oke, Anda bisa lihat sekarang hello world telah dijalankan. Sekarang kita akan coba untuk membuat API sederhana, misalnya dengan menggunakan Express ya. Karena ini adalah satu aja. Karena ini adalah menyiapkan workspace untuk Express.js dan TypeScript, maka kita perlu di main.ts ini kita coba tambahkan. Untuk membuat Express.js kita perlu inisialisasi. Misalnya contoh import express from express. Oh sorry, ini kita install Express, kita perlu install juga yang types Express-nya ya. npm i sudo npm. Untuk Anda menggunakan Mac atau Linux jangan lupa untuk pakai sudo ya, jika diminta untuk pakai sudo. Kalau untuk Anda yang menggunakan Windows cukup npm aja sih. Sudo npm i dev dependencies, kemudian types express. Oke, jika sudah harusnya udah hilang, tinggal kita buat constant
app sama dengan express. Kemudian kita bisa app.listen. Portnya berapa? Misal contoh kita ingin 3000 ya. Secara default, maksudnya yang paling umum digunakan itu adalah port 3000 ketika development express ini, jadi saya pakai yang 3000. Kemudian kita bisa console.log, misalnya server is up on port. On port misalnya 3000. So kita bisa buat di sini misalnya constant app port sama dengan 3000. Kemudian kita bisa pakai app port and app port. Oke, kemudian ketika kita npm run dev, maka sekarang udah jalan ya di port 3000. Ketika kita kembali ke kita buka yang Insomnia atau Postman seperti yang dijelaskan di pembahasan pengenalan tutorial ya. Di sini untuk toolsnya kita pakai Insomnia, Postman atau Thunder Client. Nah di sini saya telah memilih yang Insomnia, jadi saya pakai yang Insomnia aja. Di sini kita bisa pakai add request, bisa klik add, kemudian new request, kemudian di URL-nya kita bisa pakai HTTP, terus localhost, kemudian port kita adalah 3000 ya. Nah ini 3000, port 3000, kemudian kita bisa send. Oke, cannot get, sorry, kita belum buat app.get, metodenya get. Kemudian request respon. Secara default dia ada request dan respon ya. Request ini adalah apa yang kita terima dari klien, ada di request. Kemudian respon ini adalah apa yang akan kita gunakan untuk kirim ke klien. Jadi misalnya di sini kita requestnya misalnya param ya. Param misalnya ID sama dengan 1, maka di sini kita bisa pakai request.id misalnya. Query request.query ID, saya bisa constanta ID. Maka di sini kita bisa res.status 200.send misalnya ID. Atau jika kita ingin memperingkas, kita bisa pakai seperti ini. Format dokumen. Oke. Kemudian kita bisa, ini masih enggak ya, karena kita belum pakai yang hot reloaded. Jadi kita bisa langsung aja npm run dev lagi. Kemudian kita send. Anda bisa lihat sekarang udah berhasil nge-get. Oke, sebelum menutup Anda bisa lihat ketika di sini saya coba save kata perubahan kemudian save, dia nggak langsung formatting. Kita bisa mengatur default formatter, kita bisa tekan Command P atau Control P untuk Anda menggunakan Windows, kemudian masukkan arrow, kemudian Anda bisa pilih yang workspace setting. Oke, open workspace setting JSON. Nah setelah itu dia akan ngebentuk folder VS Code di sini, kemudian Anda bisa lihat di sini, kemudian tambah bisa default formatter. Saya suka pakai prettier sih, jadi bisa pakai prettier. Terus di sini kita bisa format on save bisa true. Setelah itu ketika kita kembali kemudian kita save, dia akan langsung nge-format sih. Jadi yang sebelumnya ada space kosong yang begitu banyak kemudian nggak rapi, ketika save dia akan langsung ngerapiin. Oke, ya mungkin seperti itu sih untuk menyiapkan workspace ya. Nah karena di sini kita telah membuat adalah boilerplate boilerplate. Oke, sini tinggal tambahkan misalnya git add dot, kita dot karena semua yang ada di sini akan kita tambahkan. Terus git commit m, terus add misalnya express. Ini oke, ya best. Terus tinggal git push origin boiler plate. Oke, jadi sekarang kita telah memiliki boilerplate. Jadi ketika ya sini menyiapkan workspace, ketika kita ke sini kemudian kita reload, Anda bisa lihat ini ketika kita pilih ada branch boilerplate. Ketika kita buka, nah di sini udah ada perubahannya yang tadi baru saja kita tambahkan.
ada src-nya dan ada main.ts-nya. Oh iya, sorry. Sebelum menutup tutorial ini ya, ada beberapa yang dilupakan, yaitu di tsconfig ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Yaitu contohnya di sini kita akan coba untuk targetnya ini kita buat jadi ES Next. Oke. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah dan kita cari root dir-nya. Root dir-nya ini kita akan pakai adalah sorry, ini root dir sini. Kita pakai adalah src yang ini source-nya. Bisa save. Kemudian kita cari lagi yang out dir-nya. Out dir-nya ini kita akan pakai src. Dist. Jadi ketika kita nge-build, misalnya contoh ini kan kita masih belum tambah ya package.json. Ini ada dev. Kemudian kita buat di sini misalnya build. Ini kita harus jalankan perintah tsc. Kemudian kita buat start. Ini setelah kita build kita bisa pakai node dist.main.ts. Jadi karena root direktorinya ada di src, maka semua yang ada di sini akan dipindahkan di compile menjadi js di dist directory. Nah, ini yang telah kita set di sini, ordernya dist. Jadi ketika kita buka terminal, kemudian kita jalankan perintah npm run build, maka dia akan ngebentuk di sini dist dan main.js. Oke. Di sini untuk source map juga kita perlu true. Dan nanti dia akan menambahkan di sini untuk main.map.js ya. Setelah itu kita buat remove commandnya kita buat true juga. Ini jadi ketika misalnya kita buat codingan, kemudian kita tambahkan komentar misalnya di sini this is atau misalnya ini adalah ID, ini adalah contoh comment ID. Jadi di codingan development kita ini ada memiliki codingan development yang memiliki komen ya, misalnya banyak komen. Ketika kita build itu harusnya Anda bisa lihat udah nggak ada komen sih. Dan ini yang map yang tadi ketika kita source mapnya kita buat true ya. Jadi kalau misalnya ini kita komen kembali, kemudian kita jalankan npm run build, di main.ts harusnya ada komen. Ini adalah komen, contoh komen ID. Oke, jadi kita akan matikan komennya itu supaya ketika hasil build-nya itu nggak ada tulisan-tulisan yang nggak perlu ya. Oke, terus apa lagi ya? Ya, I think maybe mungkin saat ini itu dulu sih. Nanti apabila di kemudian hari ada yang kita perlukan, kita bisa tambahkan aja atau modifikasi di bagian sini sih. Oke. Bisa ditambahkan misalnya add tsconfig. Sorry. Yes. Dan harusnya sekarang masuk ke boilerplate yang tadi. Oops, sorry, ini lupa. Komen jadi keikut ya. Oke, get add dot get commit sini ada cat common. Git push origin boilerplate. Oke. Oke, ya mungkin seperti itu sih untuk menyiapkan workspace ya. Coba diingat-ingat dulu, apalagi yang masih belum, harusnya itu sih untuk yang ini. Oke, ya sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan mencoba untuk menginstal dan menggunakan Nodemon ya. Karena di sini ketika kita melakukan perubahan, misalnya contoh kita npm run dev, kemudian misalnya send i, kemudian kita tambah misalnya name Jondu, kita save, ini dia nggak hot reload. Jadi ketika kita buka di sini kemudian kita hit, dia tetap ID. Dan kita tidak ingin seperti ini sih, karena akan buang-buang waktu ya. Karena setiap kita melakukan perubahan kita harus nge-restart servernya secara manual. Nah oleh sebab itu kita akan menggunakan coba konfigurasi Nodemon
menggunakan Nodemon agar ketika perubahan yang kita lakukan dia akan langsung otomatis menyimpan perubahan, dan ya servernya akan maksudnya langsung otomatis reload gitu sih. Untuk lebih jelasnya akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Sekian, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Ya, good luck.